Jadi ayat 217 ini asbab nuzulnya Rasulullah SAW itu mengutus seorang atau beberapa orang ya, dipimpin oleh, di situ disebutkan dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy radhiyallahu an. Mereka bertemu dengan Ibnu Hadrami dan membunuhnya. Mereka tidak tahu apakah saat itu adalah bulan Rajab atau Jumadil Awal atau Jumadil Akhir. Ini ekspedisi tempur ya. Nah, coba orang zaman itu orang kafir pun namanya Ibnu Hadrami, nah, kan? Arab toh? Wajahnya juga Arab, namanya juga Arab. Tapi kaum musyrikin, bahkan kafir pun kafir harbi itu. Jadi nama maupun wajah tidak menjamin apapun. Nah, waktu itu tim ekspedisi tempur yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy ini kemudian mengutus itu bertemu ya. Tapi pada saat itu sebenarnya bukan ekspedisi tempur ya, tapi ada urusan yang berbeda, cuma pada saat itu bertemu secara kebetulan di jalan terhadap musuhnya orang beriman. Nah, mereka tidak tahu apakah saat itu adalah bulan Rajab atau Jumadil Awal, Jumadil Akhir. Maka itu kaum kafir berkata pada kaum muslimin, kalian telah membunuh pada bulan haram. Lalu turunlah ayat ini. Artinya bulan-bulan haram itu Islam memiliki sendiri, ya, memiliki sendiri bulan-bulan yang diharamkan itu. Boleh katakanlah berperang di dalam bulan haram itu memang dosa besar, tidak boleh. Ya, wasuddun an sabilillahi wa kufrun bihi wal masjidil haram wa ikhraju ahli minhu akbar indallah. Dan berperang pada bulan itu adalah dosa besar, tetapi menghalangi orang dari jalan Allah, ingkar kepadanya, menghalangi orang Masjidil Haram dan mengusir penduduk dari sekitarnya, itu lebih besar dosanya dalam pandangan Allah. Jadi memang kalaupun itu bulan haram, dilarang perang. Tapi kalau ada orang-orang yang menghalangi orang jalan Allah, itu dosanya lebih besar. Artinya memang ada keharaman untuk berperang di bulan-bulan tersebut, tapi jika konteksnya adalah membela diri, konteksnya adalah sedang menuju jalan Allah lalu dihalang-halangi, maka boleh. Ya, konsepnya yang tidak boleh itu adalah preemptive strike atau serangan pendahuluan, mendahului nyerang. Tapi kalau konteksnya adalah defense, pertahanan diri, boleh dong. Apalagi ketika itu misi yang dipimpin oleh Abdullah bin Jahsy adalah misi lillah li kalimatillah. Sementara wal fitnah itu dosa kesyirikan menghalangi dari jalan Allah itu akbaru minal qatl, lebih besar daripada dosa pembunuhan. Sementara wala yazalunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Sementara mereka orang-orang kafir itu saat mampu mereka nggak akan pernah berhenti untuk berupaya mengembalikan sampean-sampean semua ke dalam agama sebelum Islam datang. Nah, di sini akan kita nanti bahas bareng ya. Upaya tanpa henti yang dilakukan secara masif dan sistematis itu sebenarnya upaya yang tidak akan pernah ada akhirnya sampai sampean-sampean ini kembali kepada agama nenek moyang. Itu usaha yang terjadi sejak dulu ya. Sejak zaman para nabi-nabi Nuh. Itu sampai kapanpun, sampai kiamat datang.
Kenapa? Ya karena yang melakukan upaya itu komandan utamanya itu setan iblis. Sementara setan iblis itu tidak hanya dendamnya yang tak pernah padam, dia juga nggak pernah mati. Dia juga nggak pernah mati. Nah ini yang tidak disadari oleh manusia. Manusia tidak sadar bahwa life is war. Bahwa hidup itu perang. Hidup loh ya, saya bilang. Bukan hanya sekedar rebutan kursi presiden, kursi raja, kursi DPR, kursi gubernur, kursi enggak. Itu apa itu memperebutkan remah-remah, rempeh-rempeh dari tetes air yang di jari. Bukan itu, perang yang utama adalah yaitu tadi perang melawan upaya-upaya setan jin iblis dajjal yang tidak kelihatan mata di dalam menjerumuskan atau mengembalikan manusia kepada kesesatan. Nah, hebatnya lagi setan dan bala tentaranya itu, mereka menggoda tidak lagi melalui rupa-rupa hantu blablodo itu, bukan, sudah masuk ke pusat kendalinya manusia. Apa? Hati. Segumpal darah itu. Segumpal darah itu yang kalau dia hitam ya semua perilakunya hitam, kalau putih ya semua perilakunya putih. Nah, cara yang mereka gunakan rata-rata adalah membangkitkan kembali kejayaan dan kebanggaan terhadap agama atau tradisi nenek moyang. Selalu begitu. Dan mereka tidak merasa sedang memurtadkan, justru mereka merasa sedang menyelamatkan. Kita ini adalah rawat tradisi. Kita ini adalah penjaga warisan nenek moyang. Abu Jahal dan teman-teman itu gitu. Karena apa? Mereka sebut Muhammad itu perusak tradisi, penghancur warisan nenek moyang. Lah ya gimana enggak gitu? Wong hampir semua cara itu, bukan hanya cara ibadah loh ya, cara hidup bahkan struktur sosial itu dirombak sama Rasulullah. Nah, gimana enggak dianggap perusak tatanan? Ya memang perusak tatanan. Merusak apa yang rusak. Yang gitu maksudnya. Artinya memperbaiki. Jadi Rasulullah itu membongkar apa yang rusak. Artinya berarti memperbaiki. Cuma yang rusak ini enggak ngerasa rusak gitu loh. Wong baik enak-enak. Sudah cara ibadah gini kok diubah-ubah, diganti-ganti, pengen mulai ya. Sejak dulu ya ada ulama, ya ada kan gitu ya ngomongnya mereka waktu itu. Apalagi al-ulama'u Bani Israel itu begitu. Sehingga kalau kalimatnya di sini wa may yartadid minkum an dinihi, dan barang siapa yang murtad, itu kan sudut pandang kita, murtad itu. Tapi sudut pandangnya orang mereka, syukur kamu kok kembali kepada agama kita, teguh pada pendirian kita, loh gitu. Masih ingat ada satu ayat gini, Bu Zul. Untung kita ini berpegang teguh pada ajaran nenek moyang, tidak terseret kepada ajarannya Muhammad. Ayo coba pada surat apa ayat berapa? Ada itu. Ayo kuis. Hadiahnya Pak Sumpeng. Ayo kuis. Ayat yang isinya Abu Jahal dan teman-temannya itu bilang, untung kita imannya kuat, tidak terpengaruh terhadap
ajaran atau kampanye sesatnya Muhammad. Itu. Dia bilang gitu. Untung kita ini penjaga-penjaga tradisi nenek moyang. Jadi dia itu merasa apa? Merasa justru kamilah orang yang beriman. Kamu itu, wahai Muhammad, orang-orang yang telah keluar dari ajaran, dari agama kami. Ya. Maka kalau kalimat mayar tadid atau sarang siapa yang murtad, itu sudut pandang kita. Justru kalau orang mu'alaf itu dianggap murtad gitu loh. Jadi ketika mereka keluar dari agamanya orang-orang Mekah saat itu, meskipun orang Mekah tetap menganggap bahwa dia beragamanya Ibrahim loh ya. Kami ini hanya mencari wasilah berupa patung-patung, itu hanya perantara saja. Kami tidak nyembah patung ya, sama kayak orang-orang sekarang. Terhadap keris apa segala macam, udah kita tetap nyembah, ini hanya sebagai persis. Jadi jawaban-jawaban gitu itu tidak modern sebenarnya, jawaban klise zaman dulu. Jadi sekali lagi itu loh, di sini dikembalikan kepada kebanggaan-kebanggaan masa lalu, sehingga seolah-olah Islam itu justru menjadi perusak tatanan, seolah-olah Islam itu justru menjadi Sinyal hilang, Gus. ya, mohon maaf tadi terlempar sebentar. Jadi kembali ke pokok bahasan kita bahwa kita itu memang benar-benar harus mulai sadar ya, bahwa apa yang terjadi di masa Rasulullah itu kembali terjadi lagi. Penentangannya, pola strategi yang dipakai setan ya dalam memperalat manusia itu sama. Termasuk dalam hal ini. Jadi bagaimana agar mereka tidak mengikuti agamanya Rasulullah, agama Islam, itu dengan cara terus-menerus tanpa henti untuk berupaya kembali kepada ajaran nenek moyangnya yang sudah dirombak oleh Rasulullah menjadi agama tauhid itu. Nah sekarang pertanyaan saya kepada sampean semua, kira-kira ada nggak hal situasi seperti itu di zaman sekarang? Ayo diskusi. Silakan. Silakan. Ada, Gus. Monggo, siapa yang mau bicara? Silakan. Ada nggak kondisi seperti itu
sampean temui di zaman sekarang? Sesuatu yang ada semacam gerakan masif, terukur, terstruktur dan sistematis. Itu tadi, manusia kembali kepada nenek moyang, sehingga Islam itu tampak seperti agama yang terlalu kaku, terlalu kuno gitu. Nah, ada nggak seperti itu? Dan menurut zaman kenapa? Coba ayo kita ngobrol. Silakan. Ada Gus. Monggo Pak Bakhrul, gimana? Banyak Gus. Dan sangat banyak. Dan sangat menggoda iman kita. Ya. Oke, terus analisisnya gimana? Monggo. Analisisnya godaan-godaan itu menyangkut pada kehidupan dunia yang kalau kita tidak melakukannya itu kira-kira ya tidak ada kesempatan, bahkan bisa mati itu menurut pikiran manusia. Sehingga kalau kita tidak mendapatkan itu ya ibaratnya itu yang saya katakan tadi, mengancam kehidupan dan kelangsungan hidup dia di dunia. Dan kehidupan akhirat itu dianggap sebagai hal yang belum pasti. Matur Gus, matur nuwun. Oke. Monggo ada yang lain, silakan. Ingin berkomentar tentang ini. Apakah upaya-upaya manusia untuk wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum inistahu, mereka akan tetap memerangi kalian. Perang kalau dulu kan zaman itu pakai tombak, pakai pedang, pakai panah, pakai segala macam itu. Sekarang kan pakai internet, ya, dari mulai YouTube apa sampai pakai belanja apa semua ini perangnya di situ. Nah, apakah sampean juga merasakan hal yang sama seperti yang disampaikan Pak Bakhrul tadi, bahwa upaya-upaya untuk mengembalikan manusia kepada pemahaman jahiliyah atas nama nenek sebagainya itu sekarang terjadi? Dan kalau terjadi, analisa sampean karena apa? Yuk, situ diskusi. Monggo, silakan. Saya tak dengar. Ini Gus, mungkin Gaspol Fikru yang merupakan strategi musuh-musuh Islam di dalam memerangi Islam dengan misalkan pornografi, narkoba, mungkin paham-paham yang lain misalkan seperti jil dan sebagainya. Barangkali makaten Gus. Juga masif ya. Itu juga gerakan masif yang mungkin juga terukur juga. Tidak harus dengan senjata, tapi dengan perang pemikiran yang budaya luhur dan sebagainya. Dan juga banyaknya kalau di zaman sekarang, zaman digital, mungkin dengan konten-konten yang merusak generasi muda itu kan banyak sekali, Gus. Makaten, Gus. Oke. Jadi yang disampaikan Pak Wi tadi itu analisis tentang ya memang ada Gus, lewat ini, lewat itu. Pertanyaannya masih seputar, ya sama, betul loh, itu yang terjadi. Pertanyaan selanjutnya, monggo silakan. Nanti ada pertanyaan lanjutan. Jin Gus menyampaikan. Saya mau menyampaikan lagi? Oke, Jin Gus. Jadi
yang saya lihat sih di beberapa sektor ya, contohnya di budaya, di hak asasi, bahkan di tatanan negara, sama apalagi ya mungkin ya di syariat sendiri ya, artinya syariat yang tidak sesuai juga gitu. Itu semua masif menyerang Islam gitu. Dikarenakan karena ya menurut saya tidak mempelajari dengan kafah apa itu Islam sendiri. Oke. Ada lagi, silakan. Izin Gus, saya Gus. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin. Saya mungkin menyorotnya dari agak sedikit beda, Gus. Salah. Saya seperti tadi Gus bilang tuh, bahwa hidup ini adalah berperang. Berperang melawan musuh-musuh. Nah ini saya hubungkan dengan surat Al-Baqarah ayat 120, Gus. Saya bacakan, mohon izin. Dan orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan rela kepadamu Muhammad sebelum engkau mengikuti agama mereka. Dan selanjutnya, sampai situ dulu. Nah sebetulnya pemahaman seperti ini atau misi-misi seperti ini itu adalah berlaku untuk semua agama kayaknya. Ini kan tadi seperti orang Yahudi kan senang kalau orang Islam atau Muhammad mengikuti ajaran mereka. Sebetulnya kalau kita jujur ya, di kita juga sama. Orang Islam juga mungkin akan senang manakala ada seorang mualaf misalnya dari orang agama non Muslim menjadi Muslim, itu kan akan senang. Begitu juga di agama lain kayaknya sama sebetulnya, akan senang gitu manakala ada yang mengikuti ajaran mereka. Nah jadi saya mungkin menyorotinya dengan pendapat Ustadi bahwa hidup ini adalah berperang, dan manakala ada yang berhasil masuk itu akan menjadi sebuah kesenangan. Nah pertanyaan saya juga ini bagaimana dikaitkan dengan masalah toleransi gitu. Masalah toleransi sebetulnya pada dasarnya kan balik lagi tadi bahwa berperang itu untuk merebut walaupun tidak secara terbuka merebut umat lain, itu sebetulnya ada misi-misi dari setiap agama itu seperti itu, Gus. Jadi saya mungkin agak sedikit belok sedikit ininya, Gus, pembahasannya. Bagaimana dengan seperti itu, Gus? Jadi hidup ini berperang, pada prinsipnya adalah berperang, kemudian di sisi lain juga kita juga harus menjunjung tinggi toleransi gitu, Gus. Mungkin itu, Gus, gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa yang disampaikan Pak Wid, kemudian juga Pak Syaiful tadi itu inline ya, selaras dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yayan. Jadi sebenarnya bukan belok ya, tetap sama. Kalau tadi Pak Wid menyebut sebagai ghazwul fikr atau perang pemikiran kan itu. Perang pemikiran ya memang. Jadi orang di luar Nasrani itu kan sebagai domba-domba yang tersesat, anak-anak Tuhan yang hilang, sehingga mereka punya pasukan yang disebut Salvation Army atau pasukan penyelamat. Nah, kenapa? Karena kita dianggap tidak selamat. Manusia, kita semua umat Islam kan juga punya kewajiban yang sama. Kuntum khaira ummah. Kamu adalah umat terbaik yang apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari yang munkar. Menyeru kepada kebaikan ya kepada kebaikan Islam loh. Mencegah dari mungkar ya mencegah dari kesyirikan dan ketauhidan yang keliru, misalnya menyembah manusia dan seterusnya. Tetapi apa kaitannya dengan toleransi? Nah, dalam pada itu ada dua prinsip tuh. Dua prinsip utama di dalam Islam terkait dengan sampean tetap berdakwah itu.
Kalau keluar kita sudah dibilang sama Allah, la ikraha fid din. Tidak ada paksaan dalam mengikuti agama. Yang kedua adalah lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Itu toleransi. Tapi apakah itu menghentikan dakwah kita? Enggak. Dalam konteks lakum dinukum waliyadin, di dalam konteks bahwa la ikraha fiddin, sampean tetaplah berdakwah tapi tidak boleh maksa. Nah, gitulah. Karena prinsipnya tidak ada paksaan. Maka sampean tidak boleh mengatakan begini, ayo tak pedang, tak bunuh kamu kalau kamu nggak mau masuk Islam. Tidak boleh begitu. Maka gimana? Quran lalu memberi tuntunan lagi. Kamu itu kalau mau berdakwah, Allah dengan apa? Bil mau'izatil hasanah. Dengan tutur kata yang baik, yang pertama. Yang kedua, kalaupun dia berdebat, wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah dengan cara tutur, dengan cara yang baik, jangan dengan emosi. Lalu apalagi? Kamu berdakwahlah dengan qaulan wa amalan. Karena dakwah itu ada 3. Dakwah dengan hati, ya, dengan lisan, dan dengan tindakan. Nah, tindakan ini memberi contoh-contoh yang baik, menjadi khairunas anfa'uhum linnas dan seterusnya. Sehingga toleransi di sana masih bisa. Kita tetap berperang. Hizbul Fikar tadi, rebutan manusia untuk diselamatkan, tetapi Rasulullah, alaan Allah di dalam berperang tadi. Nah, di situ titik singgungnya adalah karena kita diperintahkan untuk oke, kalau memang tidak mau ya tidak apa-apa, lakum dinukum waliyadin. Oke, kalau kamu tidak mau ya tidak apa-apa, la ikraha fiddin. Jelas nggak Pak Yane? Jelas. Boleh dilanjutkan, Gus? Nah, boleh ya, menunggu yang lain tadi dulu. Nanti setelah itu kalau tidak ada balik ke Pak Yan dulu. Tadi ada satu lagi siapa? Simpan dulu ya, nanti saya balik ke sampean kalau tidak ada tambahan. Monggo, ada lagi yang mau nyampaikan tadi kayaknya mertua baru tadi kayaknya mau buka speaker beliau. Mas Abid, oke Mas Abid silakan. Ya Gus. Mengutip dari salah satu hadis Nabi Gus, mungkin apakah itu juga bagian dari sebuah prediksi Nabi Muhammad yang menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, al-islamu ghariban fa sayaudu lil ghurabai. Jadi bagaimana ketika saat itu Nabi Muhammad memperjuangkan Islam sedemikian rupa sampai perang dan sebagainya. Namun yang terjadi kondisi saat ini justru hal-hal seperti itu dirusak dari kelompok-kelompok Islam itu sendiri. Ya, sebagaimana mungkin yang sudah kita lihat kondisi kita sendiri di lingkungan kita Indonesia, propaganda-propaganda yang akhirnya menjadikan permusuhan di dalam kelompok-kelompok Islam itu sendiri. Sehingga kembali lagi tentang toleransi pada kelompok sendiri yang sama-sama dalam akidah yang sama bermusuhan. Sementara di luar akidah mereka malah saling melindungi dalam dalih toleransi. Mungkin seperti itu, Gus. Terima kasih. Ya, itu juga sudah saya sampaikan dalam materi yang biasanya saya berikan. Materi saya itu kan materi tasammuh. Tasammuh itu toleransi. Tahu nggak sampean? Toleransi itu bukan dari bahasa Inggris ya. Toleransi itu dari bahasa Latin. Bahasa Latin yang awal katanya itu tolerate. Tolerate itu artinya apa coba? Tolerate itu artinya membiarkan orang lain untuk berbuat. Membiarkan. Jadi bukan kok mendukung atau kemudian menyetujui, bukan. Ya, nah sekarang ini toleransi itu diartikan sebagai mendukung, mencintai, bahkan mengikuti. Nah ini sudah kebablasan. Toleransi itu persis dengan konsep Islam tadi itu lakum dinukum waliyadin. Ya wis, membiarkan. Sampean mau memilih jalan itu ya monggo, silakan, saya milih jalan ini. This is my way. Itu harusnya.
Nah, tapi ini yang kebablasan itu. Dan poin yang disampaikan Mas Habib benar juga. Menyangkut dengan pertanyaan selanjutnya. Kalau memang sekarang terjadi upaya-upaya untuk mengembalikan kembali kepada ajaran nenek yang seolah-olah Islam itu kemudian tampak mengganggu, tampak merusak, tampak kaku, tampak kuno. Kira-kira pelakunya itu orang non-Muslim atau orang Islam? Coba, monggo dijawab. Islam sendiri. Muslim. Monggo yang lain. Ayo, silakan berpendapat. Yang belum berpendapat. Ada yang non-Muslim, sebagian juga ada yang Muslim, Gus. Oke. Silakan beranalisis. Apa Pak Zul? Nggih, izin Gus Lori dan dulur-dulur. Memang kalau dari analisis saya ada dua musuh kita, yaitu di luar Islam sendiri dan orang Islam sendiri. Karena kan ini kita alami sendiri bahwa sebagian besar masyarakat kita itu sudah merasa bahwa tatanan agama sekarang ini sudah baik, sudah settle, bahwa di daerah ini sudah aman-aman saja. Sehingga kalau kita membawa atau berdakwah dengan, walaupun mohon maaf, dengan berdasar Al-Quran dan hadis pun, contoh aja ini, contoh kecil aja. Tentang salaman di Idul Fitri, kan begitu. Idul Fitri. Kita tidak salaman, itu dicap, ini Islam apalagi. Habis itu ini aliran keras. Karena apa? Tokoh yang ada di daerah itu terbiasa melakukan seperti itu, Gus. Nah, ini menurut analisa saya, ini juga salah satu musuh yang sangat berat malah bagi kita. Karena kita datang dengan latar belakang yang biasa-biasa, kita menghadapi satu figur yang itu ditokohkan, kemudian apa yang disampaikan, ya inilah imam saya, kan begitu. Wong Pak Yai aja seperti itu, atau si aja seperti itu, kamu kok seperti ini. Itu salah satu, bukan salah satu, nanti dimarahi Pak Budi. Satu di antaranya yang kita hadapi, Gus. Itu sedikit dari saya. Matur suwun. Terus kedua tadi, pendapat yang pertama tentang intoleransi, bahwa ada satu gerakan bahwa seperti jenengan Gus Dori sampaikan tadi, kalau ada tokoh atau pemimpin daerah justru mendorong pembangunan misalkan tempat ibadah lain, inilah orang yang toleransi, kan begitu yang sekarang ini berkembang dan baru saja terjadi kan sini. Begitu Gus, matur suwun. Ya. Jadi sebenarnya kalau tokoh apa itu bukan mendorong harusnya, tetapi ya membiarkan, tidak mengganggu, tidak menghina, tidak menghalangi, itu aja. Itu kan. Jadi karena memang tidak berkuasa itu, maka kembali kepada aturan saja. Harusnya begitu. Di dalam agama, dalam negeri kita sudah ada aturan SKP 3 Menteri itu ya. Sudah kembali ke situ aja sebenarnya. Itu satu bentuk di antara jalan tengah. Oke. Tadi Pak Yan, ada yang mau sampaikan, silakan. Karena waktunya udah habis, Gus, dan juga saya biasanya kalau banyak tanya itu dibilang orang Yahudi Israel itu. Apalagi yang saya mau sentuh itu orang terkait dengan Yahudi itu. Jadi saya batalkan, Gus. Pertanyaannya saya batalkan, Gus. Ayo silakan. Apa Pak Yan? Enggak boleh dibatalkan. Ayo silakan. Kembali, tadi kan saya bilang kembali ke Pak Yan nanti. Silakan. Gimana Yan? Sebagai closing. Silakan. Masih terkait dengan orang Yahudi gitu, Gus. Nah, seolah-olah kan orang Yahudi itu gimana ya, jahat, terkutuk dan dikutuk gitu. Mungkin sampai sekarang juga gitu. Nah, masalahnya itu kan terkait, saya takutnya nanti saya terpilih jadi presiden gitu, Gus. Sama takut terpilih jadi presiden. Ya, saya takut itu. Nah, oke, terus. Untuk mengambil
kebijakan luar negeri gitu. Sekarang kan tidak ada hubungan diplomatik dengan Israel gitu. Nah, Terus itu tetap harus dipertahankan, enggak usahlah menghubungi dengan Israel, orang-orang Yahudi itu orang-orang jahat gitu. Apakah ya mungkin dengan tujuan tertentu harus dibuka juga gitu, Gus. Mungkin gimana? Kita punya hubungan dengan diplomatik dengan Israel gitu, Gus. Ya, Gitu, Gus. ya, kita melihat orang kafir itu sudah jelas kafir harbi atau kafir dhimmi. Kalau kafir dhimmi, maka kita bisa tuh berhubungan dagang apa segala macam boleh tuh. Tapi kalau kafir harbi, oh enggak boleh, sudah putus hubungan total, bahkan perang gitu. Nah sekarang kalau ada orang Yahudinya bukan kepada pemerintah yang jelas-jelas menjajah, kan? Itu kepada Yahudinya, orang Yahudi orangnya enggak apa-apa kita belum. Tapi kalau kepada jelas-jelas mereka menjajah, kemudian memerangi orang Islam dan lain sebagainya, mereka masuk kafir harbi toh. Jadi Pak Yayan sebagai presiden itu jelas arahnya. Yang pertama itu kembali kepada kita sebagai umat. UUD kita itu jelas dalam pembukaan preambul itu bahwa segala penjajahan di muka bumi harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oleh karena itu, nah kan gitu, ya kan? Nah, maka sebagai presiden Republik mana? Konoha Republik Indonesia. Republik Indonesia. Maka kembalinya gitu ya. Simpel itu. Jadi kalau negara Israel itu masuk kategori kafir dhimmi, ya sama bisa berhubungan diplomatik seperti Amerika dan seterusnya. Tetapi kalau dia masuk dalam kategori kafir harbi, ya enggak usah berhubungan diplomatik apa segala macam. Simple Pak ya. Ribet ya, Gus. Gimana? Saya malas jadi presiden, Gus. Soalnya makanya malas juga ya. Misalnya manakala Rusia menyerang Ukraina gitu kan sama dengan tapi tetap buka gitu. Makanya nggak jadi saya jadi presiden lah. Bingung saya. Loh, kalau Ukraina kan sesama mereka perang sama mereka sendiri bukan sesama dengan umat Islam toh. Jadi nanti kalau pas mau jadi presiden itu tolong hubungi saya ya. Nanti saya arahkan bagaimana menjadi presiden yang baik. Kayaknya nggak jadilah. Iya, karena nggak mungkin lah di pecahan partai kecil kan ya susah. Oh, presiden naik pesawat aja takut, gimana perginya nanti, guys? Gimana presiden anti naik pesawat nggak mau itu gimana? Nanti pesawat presiden aja nganggur kayak gitu. Gus, saya jadi makelarnya, Gus. Kita bawa ke itu aja. Komando dari komando pasukan Katak sudah siap jadi aspri. Oke. Senang saya segar di pagi hari ini. Jadi betul bahasan kita tentang musuh tadi bukan musuh manusianya ya, lebih kepada gerakan dan perilakunya. Sehingga konsep kita tetap jelas, menyayangi manusianya, memusuhi setan tetap ya. Dia mau Yahudi, mau Nasrani, mau Majusi, mau siapapun, mereka adalah saudara kita yang patut kita selamatkan. Jadi perang berpikirnya itu adalah tetap sana wazul fikir tadi ya. Maka di sini wa may yatadid minkum antini fayamut fa huwa kafirun fa ulaika habitat a'maluhum, maka hancur semua amal mereka di dunia wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Jadi kalau ada orang murtad terpengaruh untuk kembali pada ajaran nenek moyang mereka, maka mereka sama dengan kafir. Kalau mati dalam keadaan itu faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah,
wa ulaika ashabun nar. Mereka menjadi orang yang neraka, semua amal ibadahnya hapus. Fiha khalidun, naudzubillahi min dzalik, mereka berada di neraka selamanya. Naudzubillahi min dzalik, itu naudzubillahi min dzalik. Karena itu, ayo kalau kita sudah menemukan jalan kebenaran ini, kita minta kepada Allah, Rabbana ya Allah, amanah kami telah beriman ya Allah, faktubna maka catat, tetapkanlah kami dalam minasyahidin dari golongan orang bersyahadah. Dan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana, ya Allah jangan kau palingkan kami kepada kesesatan setelah Engkau beri kami hidayah. Ya. La tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab, dan anugerahilah kami dari sisimu rahmah ya Allah, Engkau lah yang Maha memberi. Allahumma shalli wa sallim barik ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'in man astaghfirullahal adzim. Allahumma hdina fi man hadait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaika wa la yudhillu man la yuzillu man tabaraka rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma qadaita astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'qanal bala wal waba wa dal husni min al-jinni syaitan syaitu rabbana najina wa lina sa'atna rabbana wa la taj'alna rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimin. Allah ta'ala ya Bapa sama Bapa rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi rahmatika. Rabbana taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa sabbit imanana fid dunya wal akhirati wa hasanatan wa qina adzabannar. Taqabbal du'a subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala muhammadin alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma